Piramida Berundak adalah bentuk arsitektur favorit para pengembang purba ini. Tampak jelas bahwa ini diciptakan oleh peradaban maju yang sama. Namun, kuil-kuil ini berada di bagian planet yang sama sekali berbeda. Kompleks Chichén Itzá ini terletak di Meksiko. Piramida Djoser ada di Mesir. Dan tempat perlindungan Khoeker ditemukan di Kamboja. Buku teks akan memberitahu Anda bahwa semua piramida berundak yang sangat mirip ini dibangun oleh masyarakat primitif yang berbeda secara mandiri satu sama lain. Tetapi yang paling aneh adalah struktur yang hampir identik ini dipisahkan oleh jarak ratusan atau bahkan ribuan tahun dan jaraknya setengah dunia. Dan jika kita berasumsi bahwa ini benar-benar diciptakan oleh perwakilan dari peradaban maju kuno yang sama yang dapat dengan mudah melintasi lautan, itulah tingkat pembangunan yang mendekati abad ke-20. Para ilmuwan telah menemukan terlalu banyak bangunan mencurigakan yang penampakannya tidak dapat mereka jelaskan sepenuhnya. Di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, ada bukit buatan manusia yang begitu aneh. Ini disebut gundukan ular besar. Para ahli masih memperdebatkan usia kompleks tersebut yang membentang sejauh 440 meter. Versi yang diterima secara umum menyatakan bahwa gundukan berbentuk ular dibangun oleh perwakilan budaya benteng kuno sekitar tahun 1000 Masehi. Diduga tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Namun versi ini belum meyakinkan semua orang. Wartawan Inggris Graham Hancock meragukan kesimpulan tersebut dan memutuskan untuk melakukan studi alternatif. Tidak jauh dari gundukan ular, dia menemukan seluruh kompleks pemakaman kuno yang terkait dengan budaya Adena yang 1,5 ribu tahun lebih tua dari benteng kuno. Tetapi hal yang paling luar biasa adalah gundukan ular. Tampaknya terletak di punggung kawah tumbukan meteorit kuno. Sampel yang diuji menunjukkan bahwa tabrakan ini terjadi tidak lebih awal dari 125.000 tahun yang lalu, meninggalkan anomali magnet yang kuat. Jarum kompas benar-benar menjadi liar di area ini. Surveyor dapat secara akurat menentukan titik mata angin di Serpent Mound hanya 100 tahun yang lalu, sementara manusia purba melakukannya beberapa ribu tahun sebelumnya tanpa peralatan khusus. Mereka berhasil melakukan lebih banyak lagi. Kepala ular sejajar dengan matahari terbenam titik balik matahari musim panas, dan lekukan gundukan berfungsi sebagai kalender astronomi. Dan menurut versi konvensional, semua ini dibangun oleh orang-orang yang hanya bisa membangun gubuk dan mengasah tombak untuk berburu. Tetapi bagaimana jika masyarakat primitif ini baru saja menempati kompleks yang lebih kuno yang dibangun oleh orang lain jauh lebih awal? Terutama mengingat fakta bahwa di sudut lain dunia kita menemukan jejak peradaban kuno yang tidak diketahui dengan keterampilan konstruksi yang luar biasa. Para ilmuwan awalnya kurang memperhatikan kompleks kuil Göbekli Tepe yang setengah hancur di Turki. Studi pertama menunjukkan bahwa ini dibangun hanya sekitar 2000 tahun yang lalu. Göbekli Tepe hanya akan tetap menarik bagi para spesialis jika mereka tidak menemukannya setidaknya 16 ruang bawah tanah kuno selama penggalian terakhir. Itu karena luas total kompleks ini bisa mencapai sekitar 20 km persegi, dan hanya itu yang berhasil kita temukan. Ini hampir seperti setengah Manhattan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa aula tertua berasal dari milenium ke-10 sebelum Masehi, dan itu bahkan sebelum munculnya peradaban modern manapun. Para ilmuwan percaya bahwa pada masa itu pemburu pengumpul masih berkembang di bumi. Apa yang bisa membuat mereka tiba-tiba bersatu untuk membangun Göbekli Tepe yang monumental? Sains tidak memiliki penjelasan yang jelas untuk itu. Tidak mungkin nenek moyang kita dapat menerima teks grup yang mengantarkan era baru bagi umat manusia. Selain itu, Giulio Magli, seorang profesor di Universitas Politeknik Milan, mendapati bahwa Göbekli Tepe bukanlah sebuah kuil, melainkan sebuah observatorium yang sebenarnya. Itu karena garis tengah antara monolit pusat kompleks bertepatan dengan azimut Sirius selama titik balik matahari musim panas. Manusia purba yang tidak dikenal ini tahu banyak tidak hanya tentang teknologi konstruksi, tetapi juga astronomi. Lalu, apa yang bisa mencegah mereka berkeliling dunia? Peta kuno bersaksi mendukung versi peradaban kuno maju yang secara aktif.
menjelajahi dunia. Di peta 1513, kita bisa melihat Antartika. Tapi bagaimana bisa sampai di sana jika pelaut kita menemukan benua kelima hanya 300 tahun kemudian? Peta kuno memiliki beberapa misteri lagi. Misalnya, garis pantai Antartika yang sekarang tersembunyi di balik es digambarkan dengan sangat akurat, seolah-olah seseorang tahu seperti apa benua itu di masa lalu. Sains modern hanya berhasil mempelajari detail seperti itu pada tahun 60-an abad ke-20. Tapi siapa yang bisa mengalahkan kita dengan ratusan atau bahkan ribuan tahun? Mungkinkah itu pembangunan piramida raksasa di permukaan Antartika? Ini adalah fragmen dari citra satelit pegunungan Ellsworth diambil pada tahun 2016. Apakah ini sisa-sisa metropolis Antartika dari peradaban maju kuno? Pencipta peta misterius itu, pelaut Piri Reis, mengklaim bahwa dia telah menyalin sampelnya dari dokumen yang sangat kuno dari perpustakaan Alexandria yang sudah hancur. Dan omong-omong, ini berada di sekitar piramida Agung Giza. Bagaimana jika pengembang purba meninggalkan instruksi terperinci untuk keturunannya yang kemudian hilang? Tapi masih ada lagi yang akan datang. Garis besar Amerika Selatan abad ke-16 yang masih dipelajari dengan buruk saat itu juga sangat akurat di peta yang sama. Gunung, sungai, dan beberapa danau bahkan ditandai di benua itu sendiri. Artinya pada zaman dahulu seseorang tidak hanya melihat sebidang tanah ini dari laut, tetapi juga berhasil masuk jauh ke dalam benua. Namun di peta Piri Reis terdapat ketidakkonsistenan bahkan dengan pengetahuan kita saat ini tentang dunia. Di atasnya Amerika Selatan terhubung ke Antartika oleh tanah genting kecil. Tapi tunggu, mungkinkah puluhan ribu tahun yang lalu di zaman peradaban kuno yang tidak diketahui, benua ini benar-benar terhubung? Lagi pula, di Amerika Selatan, kita juga telah menemukan banyak piramida dan kita terus menemukan yang baru hingga hari ini. Baru-baru ini, para peneliti menjelajahi daerah sekitar desa di Bolivia Selatan menggunakan pemindai LiDAR. Dan tiba-tiba, di bawah hutan tertutup, mereka menemukan jaringan kanal yang rumit dan sisa-sisa beberapa piramida batu. Para arkeolog mendapati bahwa ini berasal dari budaya Kasarabe yang sebelumnya tidak dikenal, 1000 tahun lebih tua, dari suku Aztec dari Inca. Sepertinya seseorang telah secara khusus mengajarkan keterampilan arsitektural yang kompleks kepada penduduk asli Amerika dan kemudian diadopsi oleh peradaban selanjutnya. Namun, ahli geologis sangat membantah teori tentang piramida di Antartika. Menurut pendapat mereka, ini bukanlah hasil dari aktivitas manusia, tetapi dari erosi yang sangat spesifik. Seperti dalam kasus Gunung Alpine Matterhorn yang terkenal. Tetapi pembongkaran hanya satu piramida tidak mengubah fakta bahwa ada banyak monumen kuno buatan manusia yang tersebar di seluruh dunia dan semuanya mirip secara mencurigakan. Kini, reruntuhan pura Gunung Padang di salah satu pulau di Indonesia tak lagi terlihat begitu mengesankan. Tapi di zaman kuno, itu adalah piramida. Seperti Great Serpent Mound, ia juga berada di dalam kawah kuno. Para ilmuwan percaya bahwa kompleks itu seharusnya tidak lebih dari 9.000 tahun. Namun analisis radiokarbon baru-baru ini menunjukkan bahwa tanggal batas bawah Gunung Padang dapat menunda perkiraan tanggal pembangunannya hingga 20.000 tahun lagi. Para ilmuwan membalas bahwa saat itu bumi mengalami fase paling parah dari zaman es terakhir. Itu sebabnya orang jelas tidak ingin membuat kompleks peringatan yang sangat besar. Tapi bukankah kita melewatkan sesuatu yang penting, mencoba memasukkan Gunung Padang ke dalam sejarah konvensional kita? Zaman es tidak menakutkan bagi peradaban maju seperti bagi pemburu pengumpul. Orang-orang ini dapat terus berkeliling dunia membangun piramida mereka. Bagaimanapun mereka ditemukan tidak hanya di Mesir, tetapi di seluruh penjuru dunia. Ini adalah kuil Prasat Baksel Chamkrong di Kamboja, dan inilah suaka Monte Docodi di Sardinia Barat Laut, Italia. Dan semua bangunan ini memiliki kemiripan yang mencolok.
Batu-batu besar konstruksi di Argolis Yunani disatukan begitu erat sehingga bahkan rambut manusia tidak dapat menembus sambungannya, dan semua ini tanpa solusi pengikat. Di dekat kota Cusco di Peru ditemukan tembok dengan pasangan bata serupa, meskipun wilayah ini dipisahkan oleh lebih dari 11.000 km dan Samudra Atlantik. Apalagi jika kita melihat monumen piramida di Mesir, Jepang, dan bahkan di Pulau Paskah, kita akan melihat cerita yang sama. Bahkan pahatan dari kompleks ini memiliki kesamaan. Bandingkan artefak dari Bolivia, Turki, Indonesia, dan Pulau Paskah yang tidak mungkin dicapai tanpa armada yang berkembang dengan baik. Apakah sepenuhnya kebetulan suku Aztec kuno memiliki legenda tentang dewa bernama Quetzalcoatl yang diduga datang dari seberang lautan dengan perahu yang bergerak sendiri tanpa dayung? Menurut legenda, Quetzalcoatl yang mengajari orang keterampilan yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk membangun piramida. Tapi inilah kebetulan aneh lainnya. Gambaran manusia super yang meneruskan ilmunya tidak hanya ditemukan dalam budaya Aztec. Penduduk kuno Meksiko menyesuaikan event ini di bebatuan dengan menggambarkan seseorang yang memberikan hadiah pengetahuan ilahiyah. Terlihat seperti tas modern biasa, bukan? Tapi adegan transmisi pengetahuan serupa oleh orang bijak kuno ditemukan di seluruh planet. Mereka ditemukan di bagian paling tersembunyi dari Göbekli Tepe, di dinding kuil Asyur yang diawetkan, dan bahkan dalam seni dan kerajinan Sumeria. Tetapi jika kita berasumsi bahwa perwakilan dari peradaban kuno dapat dengan mudah menyeberangi lautan dan memberikan pengetahuan kepada orang-orang primitif, ini berarti tingkat perkembangan mereka mendekati abad ke-20. Bisakah masyarakat seperti itu menghilang hampir tanpa jejak? Dalam artikel terbaru di Scientific Reports, ilmuwan Amerika mengumumkan hasil penggalian jangka panjang di dekat kota Tel El Hammam di Yordania. Lapisan tanah setinggi 1,5 meter seluruhnya terdiri dari bahan organik yang terbakar. Abu dan pecahan tulang tiba-tiba berubah menjadi tempat bencana luar angkasa kuno. Sekitar 1650 sebelum Masehi, pemukiman ini langsung dihancurkan oleh ledakan meteorit yang sebelumnya tidak diketahui. Para ilmuwan berusaha keras menemukan beberapa penyebutan bencana alam semacam itu, tetapi mereka hanya menemukan legenda Alkitabiah tentang kehancuran Sodom dan Gomora dengan api dari langit. Jadi saya kira mitos kadang-kadang tidak benar-benar fiksi. Dan meskipun bencana seperti itu tidak akan cukup untuk memusnahkan seluruh peradaban, ada legenda kuno tentang bencana global yang mungkin juga terbukti memiliki beberapa alasan. Mitos banjir besar tidak hanya dapat ditemukan dalam Alkitab, tetapi juga dalam kisah-kisah penduduk asli Amerika dan bahkan dalam legenda penduduk asli Australia. Orang Finlandia kuno bahkan mengaitkan peristiwa ini dengan akhir dunia. Jika air bah benar-benar mendunia, bahkan peradaban kuno yang maju pun akan berada dalam masalah. Dan beberapa data menunjukkan bahwa sekitar 13 hingga 15.000 tahun yang lalu, bumi kita mengalami apa yang disebut periode bencana. Sepertinya seluruh badai di planet kita mengamuk secara bersamaan. Tapi apa yang menyebabkannya? Sampel tanah pada periode itu mengandung banyak endapan nanodiamond. Ini adalah kristal mikrokosmik yang terbentuk sebagai akibat dari tumbukan kuat komet atau asteroid. Tapi kalau banjir itu akibat benturan, di mana pusarannya? Richard Firestone, seorang ahli kimia analitik di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley di California, mendapati bahwa sebagian besar nanodiamond ditemukan dalam sampel tanah dari Amerika Utara. Tapi saat itu, seluruh wilayah Kanada modern tertutup lapisan es yang tebal. Dan jika komet menabraknya, pencairan es dalam jumlah besar secara instan dapat menciptakan gelombang dahsyat dan akibatnya menyebabkan banjir global. Namun itu bukan fakta pasti bahwa ini bisa menghancurkan seluruh peradaban sekaligus.
Beberapa orang yang selamat secara teoritis dapat menetap di berbagai bagian planet ini untuk mencoba menghidupkan kembali kejayaan sebelumnya dan pada saat yang sama mentransfer potongan-potongan pengetahuan mereka ke peradaban lain yang lebih primitif. Sungguh menakjubkan, tetapi dilihat dari penanggalannya, orang-orang yang selamat dari kiamat rahasia bisa jadi adalah orang-orang yang membangun Göbekli Tepe. Sementara itu, umat manusia lainnya sedang berburu dan mengumpulkan karena mereka sudah memiliki teknologi yang diperlukan, tahu bagaimana bekerja sama dengan baik. Tetapi jika bangunan monumental seperti itu didirikan oleh orang-orang yang kelelahan karena bencana, apa yang sebenarnya mampu mereka lakukan di puncak kejayaannya? Dan jika mereka memiliki teknologi tinggi, mengapa kita tidak menemukannya? Meskipun kita menganggap diri kita sebagai peradaban yang agak maju, yang tentunya meninggalkan jejak cemerlang dalam sejarah planet ini, pada kenyataannya kita dapat melebih-lebihkan diri kita sendiri. Jika peradaban kita menghilang sekarang, dalam 200 tahun tidak akan ada jejak tanaman budidaya manusia yang tersisa di planet ini. Dalam 10.000 tahun kota-kota hampir seluruhnya akan hilang, kecuali batu-batu besar yang tersisa tersebar secara acak di seluruh dunia, dan kita baru saja menemukan sesuatu yang serupa. Jalan bawah air Bimini dekat Bahama disebut sebagai jalan menuju Atlantis. Ini terdiri dari 700 meter blok batu kapur yang ditata dengan rapi. Asal sebenarnya dari struktur ini masih diperdebatkan dan tidak ada satupun penjelasan yang masuk akal di antara para ilmuwan. Tapi kemana jalan yang sangat besar ini bisa mengarah? Mungkinkah di masa lalu, sebelum air bah, permukaan laut jauh lebih rendah dan peradaban kuno mengelilingi hampir seluruh planet dengan jalan raya seperti itu? Kedengarannya tidak gila sama sekali, mengingat akan mudah untuk mencapai sebagian besar benua lain dari Antartika yang belum tertutup es. Seperti yang ditunjukkan di peta kuno, mungkin suatu hari kita akan menemukan reruntuhan seluruh kota besar di bawah es. Tetapi jika peradaban kuno yang tidak dikenal begitu maju, ada satu masalah. Jika kita menghilang, kaca dan plastik dari bangunan dan mesin kita akan terurai selama sekitar 15 juta tahun. Dan hanya setelah beberapa puluh ribu tahun, kita pasti akan menemukan jejak serupa dari peradaban sebelumnya. Atau malah tidak. Sumber dari semua plastik kita adalah minyak mentah. Manusia purba bisa gagal menemukannya sama sekali atau menganggapnya tidak berguna. Mungkin juga mereka berhasil memprediksi efek berbahaya dari bahan sintetis di planet ini dan baru saja meninggalkan produksinya. Dengan kata lain, peradaban seperti itu bisa sepenuhnya organik dan karenanya tidak meninggalkan jejak. Tetapi tingkat perkembangan tidak ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh struktur masyarakat. Dan jika orang bijak kuno tidak menggunakan plastik seperti kita, mereka dapat menemukan cara alternatif untuk mengatur peradaban mereka. Terlepas dari prasangka kita, masyarakat kuno belum tentu primitif. Kesimpulan ini dicapai oleh antropolog Amerika David Graeber yang mempelajari berbagai struktur alternatif masyarakat manusia purba. Misalnya, pada tahap awal perkembangan bahkan peradaban kita, mungkin ada suku-suku dengan pergantian peran yang terus-menerus. Setiap beberapa bulan sekali, budak menjadi kepala suku dan sebaliknya. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya dapat mengubah barang-barang pribadi, tetapi bahkan nama. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Juga dalam bukunya The Dawn of Everything, ia menggambarkan suku-suku primitif yang hanya terdiri dari orang-orang eksentrik yang sengaja tidak mematuhi hierarki apapun. Mungkin prinsip gila organisasi sosial yang serupa membantu peradaban kuno yang tidak dikenal untuk menemukan cara alternatif pembangunan dan berkembang lebih cepat, bahkan berdasarkan teknologi yang tampaknya organik dan tidak terlihat oleh kita saat ini. Sederhananya, masalahnya mungkin bukan karena peradaban kuno yang sangat begitu tidak terlihat, hanya saja sangat sulit bagi kita untuk melihatnya dengan prasangka kita. Tapi suatu hari kita mungkin naik di atasnya dan menemukan semua bagian yang hilang dari mozaik peradaban kuno yang tidak diketahui, hanya menyisakan petunjuk bagi kita.
Namun, masyarakat kuno mungkin tidak terlalu jauh berbeda dari kita dalam beberapa hal. Epik Mahabharata India menggambarkan ledakan seterang 10.000 matahari. Setelah itu, asap dan api yang sangat besar muncul dan burung-burung jatuh mati ke tanah. Kedengarannya mencurigakan seperti ledakan nuklir, bukan? Saya bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Apakah menurut Anda peradaban kuno yang maju benar-benar ada?